Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana, urus kasus di sini, memenuhi permintaan kliennya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dari pengacara Guntur Laremba. Hari ini tema kita adalah menyikapi harga obat yang melonjak naik karena adanya aksi borong obat. Saudara sebangsa setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan daripada kepatuhan pada pemerintah, WFH, jadi work from home. Saya hari ini tampil di sini tentu tidak seperti biasanya di mimbar Mahkamah Kebenaran. Saya berada di media center. Ya, media center firma hukum Mahkamah Kebenaran. Saudara sebangsa dan setanah air, saya atas nama pribadi pengacara Guntur Laremba dan selaku pengasuh daripada podcast Mahkamah Kebenaran yang juga selaku Direktur Eksekutif Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Hari ini kembali menyapa daripada rekan sejawat, saudara semuanya. Ya, saya selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran ikut menyoroti tentang adanya aksi borong obat-obatan di apotik. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Berdasarkan keterangan dari banyak pihak, bahwa sampai hari ini belum ada obat yang pas atau yang tepat untuk COVID. Tetapi kita semua sudah terprovokasi oleh banyaknya isu-isu bahwa obat ini bisa menyembuhkan COVID. Obat ini bisa menyembuhkan COVID. Akhirnya berbondong-bondonglah datang ke apotik memborong. Seolah-olah obat itu pasti mampu memperpanjang umur kita. Mungkin menurut saya itu adalah merupakan bagian dari ikhtiar. Tetapi dengan kita ini melakukan hal yang yang belum tentu benar atau yang keliru, boleh jadi ini suatu tindakan yang kurang pas. Maksud saya begini. Kita lihat di apotek-apotek sekarang banyak sekali orang antri, ya, sehingga mengakibatkan obat harganya melambung tinggi, yang tadinya 50.000 bisa jadi 100.000. Padahal obat-obat itu semua bukanlah obat yang pasti akan menyembuhkan. Karena kalau kita coba gunakan akal sehat, kalau obat-obat itu adalah pasti menyembuhkan, pemerintah pasti sediakan itu, ya. Karena virus COVID ini sama dengan HIV, belum ada obatnya dan virus lain, maka yang ada adalah pertama untuk COVID ini berdasarkan dari para ilmuwan dan para ahli kesehatan mengatakan bahwa yang paling terpenting jaga imun. Kemudian jangan stres. Saya punya gambaran bahwa ketika Anda melakukan pembelian secara masif atau secara besar-besaran terhadap obat, nanti akan berakibat keracunan. Bisa jadi kita jadi stres karena telah ini bisa membuat jadi ada efeknya. Justru yang saya ingin bawa kepada saudara sekalian bahwa
ikhtiar boleh kita lakukan. Siapa sih yang tidak mau sehat? Dan siapa yang tidak mau menjaga keluarganya supaya sehat? Tetapi dengan langkah membeli obat sakit kepala atau sakit perut untuk penyakit yang lain, ya, itu tentu saja tidak akan membuat jadi sembuh, bahkan bisa jadi racun. Jadi justru yang saya ingin katakan di sini mari kita ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh presiden, oleh pemerintah. Bahkan presiden sering sekali menyampaikan yang terpenting itu bukan coronanya, tetapi imun yang kita punya, dan kita tidak boleh panik. Nah, Anda membeli obat, datang berbondong-bondong ke apotek membeli obat yang belum pasti, itu adalah bentuk satu kepanikan. Jadi kita harus sadar bahwa sebetulnya yang namanya virus itu sejak dari belum ada COVID itu sudah ada virus lain. Seperti apa? Saya paling hindari orang sakit mata. Karena begitu sakit mata, ada orang sakit mata, kita tatap dia, maka kita pasti sakit mata. Padahal itu tidak bersentuhan, cuma saling melihat saja. Begitu juga ada orang flu atau pilek. Di dalam satu ruangan tertutup atau di dalam ruangan, kalau kita sedang ngobrol dan ada orang flu, begitu dia pulang, semua orang yang di kantor itu pasti flu. Jadi menurut saya, untuk kita, ini nasihat. Saya juga bukan ahli. Saya hanya aktif menyaksikan dari beberapa orang yang pernah kena sakit COVID. Bahkan saya pernah jadi pengacara COVID, masyarakat yang COVID, yang kena COVID. Saya coba ikuti dari waktu ke waktu. Memang COVID ini ganas. COVID ya ganas. Terutama yang varian baru ini. Tetapi bukan berarti kita harus menyikapi dengan kepanikan. Karena justru dengan panik itu akan membuat kita menjadi memilih jalan yang salah. Menurut hemat saya, ya, sebagai pengasuh daripada podcast ataupun mimbar Mahkamah Kebenaran, saya mengimbau kepada saudara-saudara sekalian. Pertama, jangan panik. Ya. Atas nama pribadi, selaku penggiat hukum, pejuang kebenaran, maupun selaku direktur eksekutif Firma Hukum Mahkamah Kebenaran, saya mengimbau kepada saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. 1, mari kita patuhi podcast yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Satgas COVID-19. Kedua, aktif menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Bahasa selalu mencuci tangan ini, begitu Anda habis dari luar menyentuh apa-apa, karena kita tidak tahu di luar sana ada apa, begitu masuk ke rumah, sebelum bersalaman kepada keluarga, sanak keluarga, cuci tangan pakai air sabun dengan air yang mengalir. Ya. Kemudian, ya, Anda bukan hanya ini adalah merupakan satu metode kesehatan. Jadi makanya apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden tentang new normal, kehidupan normal, kehidupan baru yang normal. Jadi kita selalu menjaga kesehatan, ya. Jadi hindari itu. Begitu kita masuk, kita apa, dan terutama kenapa tangan itu selalu dicuci? Karena menurut para ilmuwan itu masuknya virus COVID ke dalam paru-paru kita itu melalui 3. Dari hidung, mata, dan mulut. Jadi hindari menggunakan menggosok mata, menyentuh hidung, dan memegang mulut sebelum Anda cuci tangan. Kalau kita tidak cuci tangan kemudian kita sudah sentuh itu, yang terjadi adalah virus itu akan masuk. Kemudian yang ketiga, tetap utamakan imun.
Imun itu adalah kesehatan dari dalam. Jadi makan, tidur, minum, ya itu tetap ya dijaga. Itulah imun. Kita makan makanan yang bergizi, jangan terlalu banyak pantangan, ya. Selagi lidah masih mau makan, itulah yang diperlukan. Buah-buahan yang buah segar, bukan obat yang nggak jelas. Kemudian menurut saya kita harus perbanyak minum air putih. Menurut keterangan dari para ahli kesehatan, karena belum ada obat yang pas tentang virus corona ini, maka yang pasti adalah air hangat, air putih. Sering-sering juga digunakan pakai apa ini, kalau kita mau kumur-kumur, sediakan obat kumur. Atau kalau kita tidak mau pakai obat kumur, garam. Garam, jadi air panas dikasih garam, kemudian kita pakai kumur-kumur. Supaya apa? Bisa menghindari. Ini juga tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa bisa mati. Tetapi setidaknya kalau ada garam-garam seperti itu mungkin akan lebih baik. Jadi tetap utamakan imun dan hindari stres. Hindari stres, tentu jangan ada kepanikan. Karena kalau saya amati dari masyarakat kita ini sebetulnya bukan sakit. Sakitnya itu belum tentu sakit karena sistem imunnya tidak baik, tapi karena dia stres. Ya. Bisa jadi metabolisme. Jadi imun itu adalah metabolisme kita juga, ada pengaruhnya. Makanya jangan tetap jaga kebersihan, makan dan minum tentu air-air yang memang layak untuk diminum. Nah ini, kalau kita habis pegang, karena ini tangan kita selalu memegang gini, benda. Nggak mungkin kita pegang begini. Nah, kalau ada yang gatal hidung, gini, gosok aja pakai gini. Ya, barangkali ini bisa membantu. Jadi tidak langsung bersentuhan. Ya. Kemudian mata juga begitu, jangan digosok-gosok begini, tapi gosoklah pakai alat yang lain. Mungkin ada tisu.